Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya Ananda Ibu pada pagi hari ini? Kenapa tidak bersemangat ini? Bagaimana kabarnya? Oke, sekarang semangat. Nanti kalau Ibu bilang bagaimana kabarnya, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke? Bisa? Oke, bagaimana kabarnya Ananda? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya. Jangan loyo ya, masih pagi hari ini. Oke, baik Ananda semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di kelas pada kesempatan kali ini ya. Dalam mata pelajaran masih sama ya, apa? Pendidikan agama Islam. Alhamdulillah. Untuk kegiatan kita hari ini, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Sebelum kita mulai masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas siapa? Farel? Tolong pimpin dulu untuk pembacaan doanya ya. Silakan, semuanya bersuara dengan lantang. Siap, Dok. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih. Semoga dengan kita membacakan doa lancar hendaknya proses belajar kita sampai habis jam nantinya ya. Untuk membuka pelajaran kita, mari kita sama-sama membaca yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat An-Nas, yang ketiga surat Al-Falaq, dan terakhir ayat Kursi. Mari kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab,
wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarril hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zalladzi yasba'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sudah selesai. Baik, untuk selanjutnya kita absen kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Kita cek dulu. Ini masih banyak kursinya yang kosong ini. Oke, Tirta, ada Mafarel. Hadir. Utari Kamelia. Riki Afandi. Oke. Baik, berarti untuk kehadiran hari ini 1 orang Alfa, 2 orang tadi izin ya, 1 orang sakit. Oke, kepada teman-temannya yang sakit, kita berdoa semoga mereka cepat sembuh dan besok bisa bergabung kembali dengan kita. Dan yang Alfa ini semoga besok mereka berubah dan hadir mengikuti pelajaran ya. Tolong diberitahu sama teman-temannya untuk memotivasi biar mereka bisa hadir belajar ya. Ya, Bu. Oke, absen sudah. Dah, baik siswa ibu sekalian. Minggu kemarin kita sudah menyelesaikan bab 6. Ya. Kemarin kita sudah selesai UH, sudah selesai kegiatan UH juga ya, UH sama pretest dan posttestnya kita sudah selesai. Untuk hari ini, sebelum kita mulai, Ibu pengen memberikan posttest sebenarnya. Bagi Anda yang sudah memiliki kertas, silakan dibaca dulu di sana. Di halaman 56 tuh ada 3 buah soal, 1, 2, dan 3. Ananda pahami saja. Setelah itu Ananda tuliskan hasilnya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Tulis saja jawabannya yang Anda anggap betul. Dah, selesai? Oke, kalau sudah selesai, itu yang untuk kertasnya Anda simpan dulu. Nanti kita akan lihat bagaimana jawaban Anda semuanya terkait hasil posttest yang sudah dikerjakan. Oke, baik, Ananda Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang Surat Al-Isra ayat 32 tentang apa? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan
Zina. Oke, sebelumnya Ananda sekalian silakan lihat ke depan di layar ibu ada dua versi gambar ini. Bisa kelihatan? Ini ada dua versi gambar ya. Ada yang bisa menjelaskan ini apa? Kalau ada silakan angkat tangan satu orang. Perbedaan antara kedua gambar ini. Tolong, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa berani? Bagaimana pendapat Anda terhadap dua gambar ini yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini? Coba Farel. Coba, bagaimana pendapat Ananda tentang dua gambar yang ini? Ananda Farel. Gambar yang itu mereka sudah menjalani hubungan dengan halal, Bu, karena mereka sudah menikah. Oke, bagus. Satu lagi, besarkan suaranya Farel. Yang satu lagi itu mereka belum halal, Bu, tapi mereka sudah berdua-duaan, Bu. Terus, tuh menurut pendapat Farel ya. Ya, Bu. Berikut pendapat siapa lagi? Tari, bagaimana pendapatnya Tari terhadap dua gambar yang sudah Ibu paparkan di depan ini? Bagaimana pendapat Ananda terhadap dua gambar ini? Gambar satu. Itu suasana yang melakukan ada pernikahan, Bu. Sudah menikah dia ya. Memegang buku nikah juga dia. Berarti sudah melakukan pernikahan dengan sah. Kalau satu lagi? Menabrakkan pasangan yang belum nikah, Bu. Oke. Mereka kena grebek ya. Karena check in di hotel. Akhirnya mereka kena grebek oleh petugas Satpol PP. Ada lagi yang memberikan tanggapannya? Amel, silakan Amel. Tanggapan Amel bagaimana terhadap dua gambar yang Amel lihat di depan layar ini? Kalau yang gambar pertama, Bu, dia tidak berdosa, Bu. Yang gambar kedua dia berdosa, Bu. Oke, yang pertama mereka tidak mendapat dosa lagi. Pintar, bagus, terima kasih. Berarti ini Ananda sudah paham ya. Nih, materi kita untuk hari ini ya, surat Al-Isra 32 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, berikut. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi atau bab kali ini. Bisa satu orang membacakan apa yang pertama tujuan dari pembelajaran kita? Satu orang? Prima, bisa membacakan Prima? Besarkan suaranya Prima. Yang pertama itu apa? Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, terima kasih Prima. Yang pertama itu adalah tujuan kita mampu untuk menganalisis dari ayat Al-Isra 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadisnya. Yang kedua, tolong dibacakan Abeldi. Apa tujuan pembelajaran kita yang kedua? Peserta didik dapat membaca dan dengan takdir Al-Quran surat Al-Isra ayat 17 dan 22, Al-Quran An-Nur ayat 24 dan 2. Oke, terima kasih Abeldi. Yang kedua itu yaitu kita peserta didik dapat membaca ya. Berarti kita diharapkan dapat membaca surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Yang ketiga, Tika, bacakan Tika. Apa tujuan pembelajaran kita yang ketiga, Tika? Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan mengenai bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Berarti Anda diharapkan mampu menjelaskan apa saja bahaya jika kita mendekati perbuatan zina. Ya, itu. Yang keempat, silakan Aura. Bacakan Aura. 4. Peserta didik dapat menerapkan pesan Al-Quran untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama. Itu ya yang keempat. Terima kasih Aura sudah membacakan tujuan pembelajaran kita yang keempat.
Jadi, untuk materi kita kali ini ada 4 tujuan yang harus kita capai. Ya, yang pertama tadi kita bisa menganalisis. Yang kedua, kita bisa membaca. Yang ketiga, kita bisa menjelaskan apa itu zina, bagaimana larangannya di dalam Al-Quran. Yang keempat, kita bisa menjauhinya dengan cara apa. Ya, jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik, kita masuk ke materi kita. Oke, nih. Kalau kita lihat, kita semuanya sudah melek teknologi ya. Media sosial yang sering kita lihat apa? Apa saja? TikTok, oke, Instagram. Berita tuh paling banyak muncul TikTok, Instagram, apa lagi? Telegram, boleh. Apa lagi nak? YouTube, Bu. YouTube. Apa lagi? WA itu kadang-kadang bersifat pribadi juga ya. Televisi, masih ada anak-anak yang menonton televisi saat ini? Tahu. Atau hanya sudah di HP saja? Di HP saja. Oke, berarti TV sudah ketinggal ya, nggak ada lagi nonton-nonton berita, nggak ada. Kalau di HP kan bisa ya, bisa drakor di sana, semua media sosial ada di HP kita ya, dalam satu genggaman. Jadi Anda harus hati-hati juga nih dengan teknologi, apalagi HP yang Anda pegang. Karena juga akan nanti menyebabkan Anda semuanya terjerumus juga dalam perbuatan zina. Apa contohnya? Oke, pacaran ya, itu adalah hal yang akan menjerumuskan kita. Kalau dengan apa? Dengan handphone ini. Video call. Istilah sekarangnya apa? Sleep call, VC, apa lagi? Yang paling berbahaya yang akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan zina adalah menonton video-video itu karena itu nanti ada namanya zina mata, zina perbuatan. Jadi banyak ya akan ada pembahasan tentang bagaimana macam-macam zina itu. Kalau kita lihat ini, kalau perbuatan zina itu tidak hanya larangan agama sudah pasti ya, kita sudah dipasti. Jangankan untuk melakukan, mendekati saja kita sudah berdosa ya. Zina ini nanti akan ada hukumannya, mulai dari hukuman cambuk, hukuman rajam. Sedangkan dalam undang-undang juga sudah tertera ini hukumnya. Misalnya kalau kita lihatkan di media sosial di Aceh itu bagaimana hukumannya? Cambuk. Langsung dicambuk ya. Kalau di Aceh itu langsung dicambuk. Ketahuan melakukan perbuatan zina, orang tersebut langsung diberikan hukuman oleh pemerintahannya, langsung dicambuk. Sudah menontonnya? Sudah, Bu. Sudah, ya itu. Kalau di Aceh itu langsung hukumannya. Begitu juga nanti hukumannya itu, misalnya, sekarang kan kalau di drakor banyak tuh dramanya perselingkuhan, selingkuh balas selingkuh. Ya kayak gitu? Ya, jadi itu juga kalau ada hukum pidananya minimal dalam pasal 114 itu dendanya lebih kurang 10 juta dan hukuman penjaranya 1 tahun penjara kalau tidak salah. Nanti bisa kita lihat ya, kita searching lagi di Google kita atau di media kita bagaimana hukum perbuatan zina ini menurut undang-undang kita, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Nih peta konsepnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu peta konsep terhadap kajian surat Al-Isra ini. Yang pertama, apa itu surat Al-Isra ini? Hadisnya. Yang pertama ayatnya ya. Ayatnya ada 2. Al-Isra 32, An-Nur ayat 2, serta hadisnya nanti. Berarti ada 3 ya yang akan menjadi pokok topik kita di kesempatan kali ini di pertemuan pertama hari ini. Nah, bisa dilihat peta konsepnya nak? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Udah, itu ya peta konsepnya. Nih. Berarti tadi ayat, untuk membahas ayat otomatis kita harus mengetahui apa hukum tajwidnya. Ini sekarang Ibu menugaskan Ananda semua tugas kelompok. Silakan
langsung ini kelompok 1 sebelah sini langsung bikin barisan 2 kelompok saja. Langsung bikin kelompok karena kita akan mengadakan diskusi dalam bentuk kelompok. Oke, boleh. Dah. Sekarang Ibu menugaskan. Dah. Ibu memberikan ini. Halo? Perhatikan. Halo? Halo? Oke, masih fokus? Nah, ini Ibu memberikan ada kertas di sini. Ananda yang kelompok 1 dan 2 nanti tuliskan apa kesimpulan dari materi yang sudah Ananda pelajari. Ya, ya ini ya asli ya. Nanti perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan ke depan. Waktunya 2 menit. Jadi ini untuk membuat waktu kita 5 menit. Ya, nanti ada utusannya untuk mempresentasikan ke depan. Ini kesimpulan. Silakan ya, Nak. Ibu kasih waktunya 5 menit. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi. Ya, presentasi. Ayo, apa kesimpulannya? Siapa yang menulis? Saski. Besar-besarkan saja, biar nampak nanti pas tampil di depan. Besar-besarkan aja ya, biar nampak nanti. Silakan dikerjakan. Ya. Dah. Kesimpulan yang akan dibaca. Boleh bermusyawarah, berembuk-rembuk. Ngomong-ngomong aja, ngomong-ngomong. Jadi kesimpulan Ngomong-ngomong aja. pelajaran kita Ya, boleh ya. Diskusikan aja dengan kelompoknya masing-masing. dari surat Dah. Silakan kelompok 1 tampilkan ke depan hasil diskusinya. Bacakan saja. Siapa yang menjadi perwakilan kelas kelompoknya? Silakan dibacakan ke depan. Oke, baik. Kelompok 1, ayo tampilkan ke depan. Besarkan suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Dari Syamila Putri. kami akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Hasil kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini adalah dapat mengetahui cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan sesuatu yang memiliki manfaat kebaikan. Yang ketiga, memilih teman dengan baik. Perbuatan zina berarti laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan suami istri yang tidak terikat pada tali pernikahan. Berisi larangan mendekati zina, yaitu segala sesuatu potensi yang mengarah pada perzinaan. Baiklah, itu yang dapat kami hasilkan pada pagi hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kelompok 1 kembali, silakan yang kelompok 2 ada tanggapannya. Tolong sedikit tanggapannya kepada teman-temannya atau tambahannya. Saski biar jelas apanya. Saya Rizky Supriyanti bertanya kepada kelompok 1, apakah kelompok 1 mengetahui macam-macam dari perbuatan zina? Jelaskan beserta pengertiannya masing-masing. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saskia. Macam-macam zina adalah yang pertama zina alaman, yaitu zina yang melibatkan anggota tubuh. Yang kedua zina muhsan, yaitu zina yang melibatkan perselingkuhan. Yang ketiga ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang terhadap rumah tangga orang lain.
Baik, mungkin hanya itu yang Satu lagi tuh pertanyaannya. Pengertian dari zina. Pengertiannya belum? pengertian zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu contohnya adalah laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan suami istri yang tidak terikat oleh tali pernikahan. 90. Mungkin hanya itu jawaban yang dapat kami berikan kepada Saskia. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Itu penampilan dari kelompok 1. Baik, Ananda sekalian, terima kasih ya, karena Ananda sudah menjabarkan materi ini dan sudah didiskusikan dalam kelompok juga ya, menyampaikan materi dengan baik juga. Jadi untuk kegiatan kita pada proses pembelajaran hari ini kan sudah melaksanakan diskusi kelompok, sudah ya? Jadi nanti silakan Ananda semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ananda semua sudah selesai melaksanakan kegiatan diskusi. Sebelum kita berakhir, kita melaksanakan post-test terhadap uji pemahaman yang sudah dilakukan tadi ya. Jadi Ananda silakan dituliskan kembali bagaimana hasil Ananda dalam mempelajari kegiatan yang terakhir. Kita tunggu teman kita yang lain. Oke, yang yang sudah selesai, mana kumpulkan ke depan. Dan yang sudah selesai? Oke. Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, Mel? Apa yang belum? Dah. Sudah selesai? Dah. Ini hasil post-testnya nanti akan Ibu nilai ya. Akan Ibu nilai dan akan kita lihat sampai sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang sudah kita jabarkan tadi. Baik, Ananda sekalian, untuk materi kita hari ini bisa dipahami kan? Oke, untuk minggu depan nanti kita akan melanjutkan kembali, itu lebih merincikan kembali tentang macam-macam dari perbuatan zina ini. Ya, tadi kita sudah membahas surat Al-Isra ayat 32 dan insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang surat An-Nur ayat berapa? Ayat 2. Jadi Ibu memohon kepada Ananda sekalian, sebelum nanti pertemuan minggu depan, Ananda sekalian tolong membaca dan dibaca kembali ayat dan artinya di rumah ya. Ya, surat An-Nur ayat 2 beserta dengan terjemahannya itu tugas Anda di rumah nanti untuk kita bahas di minggu depan. Jadi selanjutnya Ibu memberikan ucapan terima kasih kepada dua kelompok yang sudah sangat aktif dalam pembelajaran hari ini. Aplaus untuk kita bersama ya. Jadi ada Ananda yang mau bertanya, silakan sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kalau tidak, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semua. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih Ananda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.